di mana surat edaran Mahkamah Agung itu ya, kalau seandainya berkas P21 itu satu perkara sudah masuk ke pengadilan dan menjadi terdakwa, itu gugur pra peradilannya, ya. Tetapi faktanya tetap disidangkan. DNA, Fahrenheit segala macam. Saya sudah senang ya pada saat itu kan, wah ini pasti sudah tinggal enak dong, karena kan kasus sama. Pasti kita juga lebih cepat gitu kan. Ternyata kan kebalikannya yang kita dengar ya shock juga gitu kan. Halo, selamat ketemu bersama saya Roy Sakti di acara podcast Investasi Bodong. Ya, ini adalah pertama kali kita membuat studio di Jakarta ini untuk memfasilitasi buat kawan-kawan, terutama korban-korban investasi bodong, untuk share kepada masyarakat apa yang sebenarnya terjadi. Nah, untuk episode pertama ini, saya mengundang tim dari lawyer MZA untuk membahas satu kasus yang menarik, yaitu kasus robot trading Net89, di mana kemarin itu ada putusan yang membelalakan mata kita semua. Ada putusan pra-pidana bahwa terdakwa itu dibebaskan. Padahal, korbannya udah luar biasa itu ya. Itu sudah termasuk heboh, viral, kemudian dibebaskan. Nah, kali ini ada Mas Bionda, kemudian ada Bu Anggi dari MZA, dan kemudian salah satu perwakilan dari korban dengan Bu siapa? Yeni. Bu Yeni. Nah, Mas Bionda, coba diceritakan apa yang terjadi kemarin itu tiba-tiba ada putusan terdakwa itu lepas dari dakwaan itu. Jadi begini kok, kalau kita bicara putusan di PN Tangerang, kita harus nonton dari awal. Ada namanya putusan peradilan ya, di Jakarta Selatan. Jadi putusan di Jakarta Selatan itu menurut kami terjadi anomali. Banyak kejanggalan situ putusannya. Oke. Misalnya ya, di sana tuh kalau kita bicara status gugurnya suatu tersangka itu, biasanya KUHP 184 itu ada dua. Itu ada surat keterangan saksi. Nah, pertanyaan kami sekarang, keterangan saksi yang mana yang dikatakan tidak berkualitas? Sedangkan dari 30 saksi itu, hanya 7 yang diperiksa. Mungkin saksi lain itu berkualitas. Kadang kan yang meriksa ini kan sekelas yang berkualitas yang 23 gak hadir. Iya, kami melihat begitu. Yang 7 yang tidak berkualitas yang hadir. Menurut kami iya, tidak bisa menceritakan perbuatan dari pelaku. Termasuk bukti surat. Bukti surat, kami ada bukti surat, nanti Ibu Anggi bisa tunjukkan, itu ada transfer langsung ke para orang yang melakukan prapit itu. Itu yang kami maksud ada kejanggalan di situ. Kami mempertanyakan besar itu dan kami membantah dengan semua data. Kedua, ya, kalau kita melihat ada namanya surat edar Mahkamah Agung nomor 5 tahun 2021. Di mana surat edar Mahkamah Agung itu ya, kalau seandainya berkas P21 itu satu perkara sudah masuk ke pengadilan dan menjadi terdakwa, itu gugur pra peradilannya ya. Tetapi faktanya tetap disidangkan. Nah, ini yang menurut kami menjadi anomali lagi. Ya, kalau kita melihat tuntutan waktunya itu pada saat P21 itu sebelum bulan September. September itu melakukan pra peradilan. Artinya itu gugur. Yang kami katakan lagi. Harusnya gugur. Kenyataannya jalan. Oleh karena itu masuk lagi. Ya, disidangkan menjadi terdakwa untuk di PN Tangerang. Nah, ini yang kami jelaskan bahwa di PN Tangerang itu pada saat itu kan saya hadir menjadi dari pihak korban sebagai pelapor kan. Di situ ada saksi ahli namanya Bapak Dr. Hairul Huda ya waktu itu. Nah, beliau mengatakan sama, surat edar Mahkamah Agung itu nomor 5 tahun 2001 itu juga batal demi hukum. Maksudnya ini ya proses peradilannya itu loh, gugur maksudnya. Nah, pada saat melakukan eksepsi oleh terdakwa itu diterima oleh hakim. Nah, dan saat itu namanya batal demi hukum. Artinya ini bebas para tersangkanya, dan ini yang kami maksud adalah adanya anomali-anomali yang lainnya gitu loh. Nah, jadi sebenarnya yang dibatalkan adalah statusnya sebagai tersangka. Iya, status sebagai tersangka itu dibatalkan. Berarti bebas dong? Sebenarnya tidak, karena menurut putusan NK nomor 28 ya PPU tahun 2022, di mana itu bisa diajukan kembali, diperbaikin. Nah, pada saat yang namanya terdakwa atau kuasa hukum menyatakan keberatan eksepsi, itu hakim bisa memeriksa, menimbang, dan mengajukan, memutuskan sampai ke pokok perkara dan putusan akhir.
Artinya kita punya kesempatan buat mengajukan lagi. Gitu. Artinya kalau saya lihat ini sebenarnya cuman bebas sementara ya. Bebas sementara, itu tertunda saja menurut kami. Tertunda saja ya. Oke. Nah pertanyaannya dari pihak kepolisian bagaimana? Itu perasaan udah ngurusin bikin berkas sampai P21 berbulan-bulan, kemudian dibebaskan begitu saja, itu gimana respon dari pihak Bareskrim itu ya? Iya, pasti kecewa ya menurut kami ya. Jangankan pihak Bareskrim, kami juga kecewa. Iya. Apalagi korban ya. Iya. Korban mah kecewa lah ya. Jadi kan maksudnya berkaitan dengan cacat formil ya. Iya. Cacat formil menurut kami ya, ini kan sekelas Bareskrim. Iya. Iya kan, meriksa semua di BAP semua korban. Ya kan, untuk mendapatkan keterangan saksi para korban, terus surat segala macam alat bukti yang lainnya. Kan menurut kami nggak masuk akal gitu loh. Kalau seandainya melakukan cacat formil, ada cacat formil di situ gitu. Dan ini kan bukan kasus pertama, kan sudah ada kayak kemarin yang kasus Fahrenheit udah selesai. DNA Pro sudah selesai. Berarti tinggal copy paste tuh, itu sama, cuman beda judul aja doang. Benar. Iya, kasusnya juga sama, skemanya. Hah? Iya, kasusnya sama, skemanya sama, caranya sama, cuman beda merek aja. Artinya kan kecuali memang kasus benar-benar baru nih ya kan, kalau pas zaman pertama kali meraba-raba mungkin masih oke lah. Tapi kan kalau sudah begini aneh nih. Kalau menurut Anda ada apa ini? Ada udang di balik bakwan atau bagaimana ini? Pasal yang dipakai juga sama kan? Apa? Iya, pasal yang dipakai juga sama, ada TPPU-nya. Itu yang kami maksud ya, Koro ya. Harusnya kan para hakim ini tidak perlu mencari terobosan hukum baru. Karena sudah ada contoh kasus robot trading sebelumnya, DNA Pro pun sudah mau balik ke korban dananya semuanya. Oleh karena itu sebenarnya itu ada namanya jurisprudensi. Ya, jurisprudensinya kan sudah ada. Sudah ada. Jadi nggak perlu repot lagi menurut kami. Hakim tinggal melaksanakan putusan sebelumnya. Karena kenapa tadi kasusnya sama, pasal-pasal yang digunakan sama, itu sama semua gitu loh. Dan ini yang kami melihat belum adanya legal reasoning pertimbangan dari hakim ini tidak melihat itu. Apa yang namanya yang tidak kami lihat itu? Pertama ada namanya fakta yuridis itu diabaikan. Terus secara sosiologis misalnya dari pihak korban kami ini kan mereka mendapatkan kehilangan dana gitu yang sangat besar, sehingga korban kami ini ada yang meninggal kemarin karena yang lalu karena ada dana lagi udah hilang gitu loh. Ada yang melakukan perceraian segala macam. Ini kan kalau dari korban nih, Bu, gimana perasaan Ibu tiba-tiba bebas itu gimana, Bu? Senang, Bu? Ini nyindir. Ya, tentu kami kaget sekali ya kan. Karena tadi seperti yang sudah dikatakan bahwa seharusnya kan kita tinggal copy paste kan dari DNA, Fahrenheit segala macam. Saya sudah senang ya pada saat itu kan, wah ini pasti sudah tinggal enak dong karena kan kasus sama. Pasti kita juga lebih cepat gitu kan. Ternyata kan kebalikannya yang kita dengar ya shock juga gitu kan. Gile. Nah. Kadang-kadang itu kalau saya melihat tuh kadang-kadang sana yang terlalu pintar, apa kita yang terlalu bodoh ya gitu ya. Nah, jadi teman-teman, jadi ini memang aneh. Nah, sekarang langkah apa yang akan dilakukan sama korban yang berapa laporan tuh ya, LP ya? LP kita ada 8. 8 LP, jadi ibarat kata dari 8 paguyuban lah istilahnya ya. Dalam CKI deh kita namanya. CKI ya. Asosiasi Keadilan Indonesia. Oke. Nah, langkah dari CKI bagaimana? Menerima ini ataupun ya, kalau kita pasti melakukan perlawanan ya. Sebenarnya yang kami harapkan perlawanan itu sebenarnya sama kejaksaan pada saat eksepsi dilakukan itu diterima sama hakim, harusnya mereka melakukan perlawanan. Karena menurut KUHAP ya, 156 itu dimungkinkan untuk melakukan perlawanan ke PT, termasuk harusnya melaksanakan putusan MK ini yang nomor 28 untuk mengajukan kembali. Oleh karena itu kemarin kami dari CKI ya, yang masuk dalam paguyuban ini, kami melakukan demo dan audiensi juga kemarin, kalau tahu ya informasinya itu. Kami melakukan press release, terus kami juga bertemu dengan pihak kejaksaan yang waktu itu diwakilkan sama Dirkamdek Bidum, Pak Agus waktu itu. Dan dalam pernyataan beliau juga mengatakan ini harusnya suatu kasus yang nggak sulit. Kenapa? Karena surat dakwaan itu bukan tunggal, surat dakwaan itu kan kumulatif. Artinya alternatif, banyak pasal dan itu berdiri sendiri dalam perbuatan hukumnya. Oleh karena itu dia bilang harus ini bisa diajukan kembali, diperbaikin. Nah, itu yang maksud kami itu harus aktif pihak JPU-nya tuh, pihak Jampidumnya untuk mendorong untuk kasus ini cepat dilakukan diajukan lagi ke pengadilan gitu loh. Oke.
Berarti kita nunggu dari jaksa penuntut umum ya? Kita menunggu. Oke. Apa nggak ada opsi yang lain kemudian membuat laporan LP baru atau Untuk sekarang juga kami bikin LP baru juga sebenarnya. Kami sudah menyiapkan semua data untuk melaporkan orang-orang yang terlibat lagi. Untuk memperkuat bukti ini. Jangan sampai nanti menjadi cacat formil lagi. Jadi kita perkuatkan saksi sama bukti lagi. Gitu loh. Selain nanti kita ajukan yang tadi surat dakwaan baru. Kita mengharap para JPU untuk mengajukan. Karena sebenarnya kan yang diinginkan, sebenarnya kan korban itu sebenarnya kan yang diinginkan adalah uangnya kembali toh. Intinya itu Intinya sebenarnya. cuma itu ya. Iya. Jadi Masalah penjahatnya mau dihukum berapa pun ya nggak terlalu fokus ya kan. Yang penting duitnya kembali lah. Bener. Maka tadi dibilang sama Koroy, ini kan sebenarnya menunda saja. Iya. Harusnya mereka legowo untuk menyelesaikan permasalahan ini. Padahal ketika menunda ya, kalau aku melihat ya, ini yang dirugikan sebenarnya kalau dari kacamataku ya, tidak hanya korban loh. Iya. Pelaku itu kan LP ulang apa segala ya, apa nggak duit lagi itu Benar. Apa nggak duit lagi, tahu sendirilah ya di Indonesia, di Konoha. Di Konoha lah ya. Apa nggak duit lagi tuh. Ibarat kata ini kita yang berperang ya, tapi ibarat kata berasnya itu tumpah dimakan orang lain itu kan. Benar. Dan yang kasihan kan ketika terjadi proses begini kan otomatis ya korbannya yang paling kasihan. Benar. Sudah mengharap, apalagi lihat korban yang lain kayak kemarin Fahrenheit sudah bagi-bagi, kemudian DNA Pro tinggal tunggu lelang aja ya. Kemudian ya ini Net 89 yang ATG pun bahkan sudah pertengahan sidang ya. Iya, sudah pertengahan sidang. Lah kok ini kok masih berkutat dengan P19 dan kemudian ini nggak jelas. Padahal bapaknya robot trading ini. Iya, padahal bapaknya robot trading. Yang awal sekali. Nah, itu yang terjadi, teman-teman. Nah, jadi kita akan nantikan kelanjutan ini, tapi yang dipastikan adalah terdakwa itu belum bebas. Ini cuma sekedar menunda saja. Lu jangan seneng dulu lo, bro. Lu jangan seneng dulu lo, bro, ya. Karena pasti dari pihak kepolisian juga pasti akan kecewa, ya kan? Pasti kecewa. Karena kan dia udah bikin laporan, udah ngedit, udah capek-capek bikin BAP, kemudian cuma gitu doang. Dan kami dapat informasi kok, itu dalam pemeriksaan di Barreskrim, berkas paling tertinggi itu selama mereka meriksa, itu Net 89. Udah kayak segimana mereka bilang. Jadi mereka pasti kecewa gitu loh. Melihat ini ada putusan selak di situ dan dikalahkan gitu. Masuk masalah Prapit. Nah ini jadi semoga, kalau saya pribadi semoga cepat selesai lah. Benar. Udah harusnya move on lah di robot trading lah. Harus ya. Dan welcome dengan penipuan-penipuan baru. Jangan percaya lagi lah masyarakat ini. Penipuan lagi. Oh ya, kemudian sebelum kita selesaikan, kabarnya update Jomingo bagaimana? Update Jombingo itu masih proses ya. Masih proses gitu. Dilimpahkan ke Polda Metro dan juga kita melakukan BAP saya sendiri nanti dilakukan BAP untuk di Polda Metro gitu. Dan FIC juga dari MZA juga ada juga ya? Ada. Dari MZA ada. Ada MZA aja itu loh. Jadi buat teman-teman yang tanya update Jomingo ya masih dilimpahkan lah. Dilimpahkan. Ya. Nanti masih tracing juga, masih tracing aset-aset juga rencananya gitu. Kita limpahkan kenapa? Karena supaya lebih cepat karena mengingat di Polda kan udah naik sidik. Sudah penetapan calon tersangka. Sudah ya? Emang tersangkanya udah penetapan ada? Belum ya? Belum dirilis belum sih, baru dirilis ya? Sudah ada. Calon tersangka. Jadi buat teman-teman yang dari Jomingo dan FEC sabar lah, ya memang begitulah. Bener. Apalagi kan ini tahun 2023 ya kan. Bener. Polisi juga lagi fokus untuk mengamankan pemilu, nggak ngomong gini. Ya, jadi kadang-kadang apes. Kalau aku lihat tuh apes itu yang baru masuknya di tahun 2023 ini memang agak apa sedikit ini kan. Mau diviralin juga susah karena pemilu gitu kan. Kemudian nggak diviralin ya blunder. Oke, semoga bisa bermanfaat teman-teman dan nanti kita akan berlanjut setelah ada pergerakan lagi, update lagi. Thank you dari MZA dan thank you juga Ibu sudah hadir di sini. Buat teman-teman, semoga kita berdoa aja ya buat korban-korban robot trading Net 89, semoga cepat selesai lah. Move on lah, masa berapa tahun? 2 tahun ya? 2 tahun. Gitu. 2 tahun ngurusin begini nggak beres-beres itu. Itu tower udah berlumut itu tower belum disita. Oke, thank you teman-teman. See you guys.